Sebelumnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Pada Rabu 22 November 2023, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dan dijerat pasal dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap. Firly diduga melakukan pemerasan terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada kurun waktu 2020 hingga 2023. Fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kamis 23 November 2023, KPK menggelar konferensi pers untuk menanggapi status tersangka Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan semua pihak harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, termasuk dalam kasus Firly Bahuri. Firly masih sebagai pegawai KPK. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Ya, pengendalian internal di KPK sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah, kan seperti itu. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, memastikan pihaknya akan tetap melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri, meski Firly sudah berstatus tersangka. Untuk kelanjutan pelanggaran etiknya sih gimana Pak di Dewan? Tentu tetap lanjut. Nah, di sana kan pidana, di kita etik. Apakah akan dipercepat atau seperti apa Pak nantinya? Bisa jadi kita percepat deh. Mana Pak? Atau mundur? Itu nanti setelah putusan etik itu oke ya. Gaduh penetapan tersangka Firly Bahuri membuat Presiden Joko Widodo angkat suara di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Biak, Numfor, Papua. Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku. Tanggapannya tentang Ketua KPK sendiri. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Terima kasih Bapak. Momen menarik terjadi pada Kamis sore di gedung KPK. Mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga ex-penyidik KPK Novel Baswedan beramai-ramai mendatangi Gedung Merah Putih untuk mengucapkan selamat kepada para pegawai dan melaksanakan upacara cukur gundul usai Firly ditetapkan sebagai tersangka. Jumat 24 November 2023, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan secara sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana,
Presiden Jokowi sudah menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan akan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Firly Bahuri melawan Kapolda Metro Jaya pada Senin 11 Desember 2023 mendatang. Gugatan dilayangkan Firly karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Sabtu, 25 November 2023, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri. Kami juga baru mendapatkan informasi dari teman-teman media. Mudah-mudahan hari Senin kami sudah mendapatkan surat keputusan pemberhentian Pak Firly sebagai pemberhentian sementara sebagai ketua. Dan kita berharap juga surat keputusan penunjukan sementara Pak Nawawi sebagai ketua segera juga kami dapatkan. Johanis Tanak menyebut akses Firly Bahuri sebagai pimpinan atau ketua KPK terputus setelah ia diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Nawawi Pomolango sejak tahun 2019 menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Nawawi lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI di gedung DPR. Nawawi lantas menjadi komisioner KPK bersama Firly Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, dan Nurul Gufron. Mereka dilantik pada 20 Desember 2019. Dibanding Firly Bahuri, sosok Nawawi relatif jarang muncul di publik dan membawakan konferensi pers. Namun begitu, Nawawi merupakan wakil ketua KPK yang pernah dengan berani mengeritik gaya kepemimpinan Firly sebagai one-man show alias hanya menonjolkan satu orang. Kehadiran Nawawi pun diharapkan mampu memperbaiki citra KPK yang belakangan ini banyak menuai sorotan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.